pekerjaan-pekerjaan LSM daerah ya, dari LBH lingkungan terutama harus juga mendapat perhatian, karena kita ingin masalah-masalah keadilan termasuk keadilan lingkungan, human rights dan hak-hak perempuan itu dijaminkan dari awal pada kebijakan di tingkat menteri dan harus berakibat pada kebijakan di tingkat lokal, kan itu prinsip koordinasi makro dalam politik kebijakan. Saya jadi teringat ini, saya pernah mendapat cerita dari seorang teman pengacara ya. Kehidupan para hakim di daerah itu sangat memprihatinkan dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya itu. Misalnya kalau kepala pengadilan gitu berkumpul dengan kepala kejaksaan, dengan Kapolres gitu, atau para anggotanya gitu, mereka bertemu, itu standar hidupnya mereka sangat jauh. Jadi banyak sekali hakim ini ya minder gitu ya, dan mereka sengaja menyisih dari pergaulan dengan sesama aparat penegak hukum di daerah. Ya, saya kira simbiosis mutualistis ini, kerjasama yang menguntungkan antara para hakim dan para penegak keadilan di luar hakim ya, yang saya maksud adalah LBH yang terutama yang didirikan untuk membela hak asasi manusia dan rakyat kecil, juga pusat-pusat studi hukum di universitas-universitas, itu dapat impact dari kenaikan gaji para hakim ini, karena dengan sendirinya hakim ini tidak lagi minder, karena seringkali kita lihat kalau ada peristiwa di daerah misalnya yang mengundang para pejabat, hakim itu duduknya di belakang itu, sementara di depan itu para pengusaha yang sebetulnya para penyokong hakim. Jadi kelihatannya juga setelah hakim dimuliakan, maka lembaga-lembaga bantuan hukum swasta juga harus ada di dalam perspektif yang sama, yaitu mengejar keadilan dengan kepastian bahwa negara akan melindungi bukan saja kemakmuran, tapi cara mereka atau metodologi mereka untuk mencari data dan fakta. Jadi jangan tutup akses data dan fakta bagi para pencari keadilan, terutama para pembela di bidang hak asasi manusia dan lingkungan. Juga yang juga mungkin harus diperhatikan oleh para hakim ini ada kasus-kasus yang menyangkut kekerasan anak dan kekerasan terhadap perempuan atau domestic violence. Jadi saya ingin pemuliaan hakim yang dijanjikan oleh Pak Prabowo juga berakibat pada hakim ini lebih peka terhadap kondisi ketidakadilan di masyarakat. Hanya itu tukar tambah yang memungkinkan kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bukan negara yang diatur oleh hukum, tapi negara yang peduli bahwa hukum akan berfungsi untuk menghasilkan keadilan. Itu dalilnya. Dan sekali lagi selamat buat para hakim yang menunggu keadilan dan langsung direspons oleh Pak Prabowo, bahkan dengan rekaman yang dia pastikan diperdengarkan oleh Pak Dasko di ruang kedaulatan rakyat, yaitu DPR. Salam akal sehat, salam juga pada Mahkamah Agung yang secara rutin itu mengajak tokoh-tokoh atau akademisi untuk mengajar di Mahkamah Agung Corporate University. Juga salam buat Dr. Arif yang memimpin perubahan kurikulum di Mahkamah Agung. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Tetap akal sehat. Tetap.